untuk menghukumi suatu kata sebagai fi'il loh, ini fi'il loh. Ini nggak usah banyak-banyak, satu ciri aja udah ada pada kata tersebut sebagai ciri fi'il, maka dipastikan dia adalah fi'il. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas kembali ya kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashil Matnil Ajurrumiyah yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wushabi hafizahullahu ta'ala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang 4 ciri fi'il, di mana Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa fi'il dikenali dengan 4 ciri. Ya, kapan saja kita melihat ada ciri-ciri ini pada suatu kata, maka dipastikan kata tersebut adalah fi'il, bukan isim, bukan juga huruf. Yang pertama adalah qad, kemudian sin, saufa, dan ta'ut ta'nits sakinah. Nah, ini sudah kita bahas tuntas di video sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Link videonya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Nanti teman-teman akan melihat link pembahasannya di sana ya. Baik, kemudian Syekh Ahmad Ibnu Thabit Al-Wushabi setelah membahas ya secara panjang lebar terkait ciri-ciri fi'il, kemudian beliau memberikan beberapa catatan penting ya. Beliau istilahkan dengan tanbihat, catatan ya terkait masalah ciri-ciri fi'il ya. Jadi beliau melihat sepertinya ada poin-poin penting yang belum disampaikan oleh penulis, yaitu Imam Ibnu Ajurrum, dan sepertinya penting untuk disampaikan dan diketahui oleh para penuntut ilmu ya. Baik, apa saja poin-poin tersebut? Teman-teman insya Allah akan temukan jawabannya di video kali ini. Tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman sekalian, ya, kita langsung saja baca tanbihat, ya, catatan penting. Al-awwalu, catatan yang pertama, sakatal musannifu an alamati fi'lil amri wa alamatuhu murakkabatun min amroini, ahadihima an yadulla ala talabi wa thani an yaqbala ya al-muannasatil mukhatabata. Ya, kata beliau, catatan yang pertama, musannif yaitu Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah sakata. Ya, sakata itu artinya diam. Ya, jadi beliau diam. Ya, diam itu artinya nggak berbicara. Ya, tidak ngomong apapun. Ya, an alamati fi'lil amri, tentang ciri fi'il amr. Ya, jadi beliau tidak singgung sama sekali tentang ciri fi'il amr. 4 ciri yang sudah beliau sebutkan sebelumnya, yaitu qad, sin, saufa, ta, ta'nis sakinah, ini adalah imma dia ciri fi'il madhi atau ciri fi'il mudhari. Tidak ada di sana ciri fi'il amr. Padahal kita ketahui sama-sama bahwa fi'il itu ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Loh, kok beliau tidak jelaskan ciri fi'il amr itu seperti apa? Apakah tidak ada cirinya atau bagaimana? Kenapa tidak dijelaskan? Ya, kata beliau ada di sini cirinya. Ya, tapi memang beliau tidak jelaskan di sini. Mungkin karena matan Al-Ajurrumiyah ini memang matan yang ringkas, jadi memang nggak semua harus dijelaskan di sini ya. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya syarah ya, atau penjelasan. Baik, apa sih alamat atau ciri fi'il amr itu? Kata Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wushabi, wa alamatuhu
murakkabatun min amroini. Ciri dari fi'il amr itu adalah tersusun dari dua perkara. Ya. Ahadihima an yadulla ala talabi. Yang pertama adalah menunjukkan kepada makna tuntutan. Ya, jadi kalau ada fi'il, ada kata kerja, tapi kok mengandung makna menuntut atau menyuruh, meminta. Ya, ini kata bisa hampir dipastikan dia adalah ya fi'il amr. Kenapa nggak langsung dipastikan aja? Karena harus kumpul dua syarat, teman-teman. Ini kan ada dua ya, murakkabatun min amroini. Ya, tersusun dari dua hal. Ya. Salah satunya itu menunjukkan kepada makna tolab, makna tuntutan. Ya, jadi ketika kita mendapati fi'il mengandung makna tuntutan, ini baru setengah dari ciri fi'il amr. Setengahnya lagi yang kedua, wasani an yaqbala ya al muannasatil mukhatabata, yaitu menerima ya muannasah mukhatabah. Ya, jadi katanya ini bisa ditempelkan dengan huruf ya muannasah mukhatabah. Apa itu ya muannasah mukhatabah? Ya muannasah mukhatabah itu adalah huruf ya yang menunjukkan kepada muannas orang kedua, anti, ya, kamu. Ya, kamu. Jadi ya-nya menunjukkan kepada makna kamu, tapi kamunya perempuan. Ya. Baik, kemudian di sini beliau membawakan contoh biar lebih jelas ya. Mungkin teman-teman bingung juga nih ketika memahami ya muannasah mukhatabah itu seperti apa. Ya, ini bisa lebih jelas ya ketika kita membaca contohnya. Baik, nahwu contohnya. Contoh fi'il amr nih ya. Ijtahid ya Zaidu. Ijtahid ya Zaidu. Bersungguh-sungguhlah wahai Zaid. Ya. Fa ijtahid fi'lu amrin. Maka kata ijtahid pada kalimat yang tadi, ijtahid ya Zaidu. Ijtahid di sini adalah fi'il amr. Ya, dari mana kita ketahui dia fi'il amr ijtahid ini? Li'annahu dalla 'ala talabi, karena dia menunjukkan kepada makna tuntutan. Ya. Jadi kalau misalnya kita berkata kepada si Zaid, "Hei Zaid, ijtahid ya Zaid." Ya, bersungguh-sungguhlah engkau wahai Zaid. Maka seolah-olah kita apa? Menuntut kepada si Zaid, Anda harus bersungguh-sungguh seperti itu. Maka kalau ada fi'il menunjukkan makna tuntutan, ya, maka ini hampir dipastikan adalah dia fi'il amr. Ya. Tuntutan apa? Wa huwa tahsilul ijtihadi, yaitu perwujudan al-ijtihad, kesungguh-sungguhan. Jadi wujudkanlah kesungguh-sungguhan itu maksudnya. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, wa yaqbalu ya al-muannasatil mukhatabata. Dia juga menerima huruf ya muannasah mukhatabah. Ya. Taqulu idza amartal mar'ata. Engkau katakan jika engkau perintahkan kepada seorang wanita, ijtahidi ya Hindu. Ya, bersungguh-sungguhlah wahai Hind. Ya, asalnya Hindun ya. Tapi karena dia munada, maka dia ya diakhiri dengan dhammah. Ya. Mabniun 'ala dhammi fi mahallin nasb. Ya. Nah, perhatikan di sini teman-teman, ijtahidi ya Hindu. Bersungguh-sungguhlah engkau wahai Hind. Hind di sini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, Hindun itu kalau kita dengar nama Hindun, maka yang terbesit dalam pikiran kita adalah seorang wanita. Ya. Ijtahidi ya Hindu. Bersungguh-sungguhlah, perhatikan. Ketika perintah ini ditujukan kepada si Zaid tadi, ya, maka huruf ya yang ada di sini itu tidak keluar. Ijtahid ya Zaid. Tapi ketika kita perintahnya kepada wanita, maka muncul huruf ya. Ijtahidi ya Hindu. Nah, huruf ya inilah yang disebut dengan ya muannasah mukhatabah. Kenapa dinamakan ya muannasah mukhatabah? Karena ya ini menunjukkan kepada perempuan, muannasah. Ya, mukhatabah karena ya ini muncul ketika kita
mengarahkan pembicaraan kita kepada orang kedua, ya, orang yang mendengar ucapan kita. Ijtahidi, ya, bersungguh-sungguhlah engkau. Ya, ada orang yang kita perintah gitu ya, ada orang yang kita ajak bicara dan dia perempuan, ya, maka huruf ya yang di sini disebut dengan ya muannasah mukhatabah. Jadi kalau misalnya ada fiil menunjukkan makna tuntutan dan dia bisa menerima ya muannasah mukhatabah, maka pasti dia adalah fiil amr. Ini udah dipastikan karena udah kumpul ya kedua cirinya ini. Ya. Kemudian beliau membawakan ayat Al-Qur'an ya sebagai dalil ya, sebagai dalil. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qala ta'ala wastaghfir lidzambika, dan meminta ampunlah ya atas dosamu. Ya, surat Muhammad ayat 19. Nah, ini perintah Allah tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfir, memohon ampunlah engkau wahai Muhammad, gitu ya, lidzambika, atas dosamu. Tapi dalam ayat yang lain di surat Yusuf ayat 29 Allah berfirman wastaghfiri lidzambiki, dan meminta ampunlah engkau atas dosa-dosamu. Engkau di sini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tahu dari mana ada ya muannasah mukhatabah di sini? Wastaghfiri lidzambiki. Ini adalah ucapan Al-Aziz, ya, gubernur Mesir di kala itu yang merawat Nabi Yusuf alaihi salam sampai dewasa. Kemudian istri dari Al-Aziz ini ternyata suka dengan Yusuf dan menggodanya. Dan ketika Yusuf sedang digoda, ini ketahuan ya, kegep gitu ya sama suaminya. Kemudian dia nggak bisa mengelak lagi. Kemudian suaminya ini berkata kepada istrinya, wastaghfiri lidzambiki, engkau telah menggoda Yusuf, maka mohonlah ampun engkau kepada Rabbmu karena dosamu. Perhatikan di sini teman-teman, masya Allah. Ini dua ayat yang sekilas mirip, ya, dan klop banget untuk dijadikan contoh, ya, untuk fiil amr. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk meminta ampun, Allah menggunakan lafadz ini, wastaghfir lidzambika. Tapi ketika perintah ini ditujukan kepada perempuan, maka kalimat yang digunakan adalah wastaghfiri, ada ya muannasah mukhatabah. Maka wastaghfiri, istaghfiri di sini ada istaghfir, di sini adalah fiil amr. Ya, dia menunjukkan kepada tuntutan, ya kan? Perintah untuk memohon ampun, ya. Kemudian yang kedua, kata istaghfir di sini dia bisa menerima ya muannasah mukhatabah. Baik, ini catatan yang pertama. Lanjut, catatan yang kedua, asani yakfi fil hukmi 'alal kalimati bi annaha fi'lun 'alamatun wahidatun qad tajtami'u fiha aktsaru min 'alamatin nahwu qad gharabatis syamsu fa gharaba fi'lun madin bidalili dukhuli qad 'alaihi min awwalihi wa luhuqita at-ta'nitsi min akhirih. Catatan yang kedua, cukup untuk menghukumi suatu kata bahwasanya dia adalah fiil, itu cukup dengan satu ciri saja, ya, untuk menghukumi suatu kata sebagai fiil. Loh, ini fiil loh, ini nggak usah banyak-banyak, satu ciri aja udah ada pada kata tersebut sebagai ciri fiil, maka dipastikan dia adalah fiil, ya, pasti dia adalah fiil. Dan terkadang terkumpul di dalam satu kata itu lebih dari satu ciri, ya, lebih dari satu ciri fiil, ya. Contohnya ini, qad gharabatis syamsu, sungguh, ya, matahari itu telah terbenam, ya, sungguh matahari itu telah terbenam. Perhatikan di sini teman-teman, kata gharabat, ya, kata gharabat, gharaba di sini adalah fiil. Tahu dari mana? Ada cirinya. Apa cirinya? Qad, ya, kemasukan qad. Ada ciri lain? Ada. Ta'nis sakinah di akhirnya.
Asalnya itu gharabat, karena ada iltiqa usakinain, pertemuan dua sukun, maka sukun yang ada pada huruf ta ini diubah menjadi kasroh. Jadi ada berapa ciri fiil di sini? Ada dua. Yang pertama kemasukan qad, yang kedua adalah disusul oleh ta ta'nits as-sakinah. Ya. Maka di sini dikatakan fa ghoraba fi'lun madin. Ghoraba pada kata ini, ya, pada kalimat ini adalah fi'il madhi bi dalili dukhuli qad alaihi min awwalihi. Tahu dari mana ini fi'il? Tahu dari masuknya huruf qad, ya, di bagian awalnya. Di awalnya sebelumnya ada qad. Dan luhuqita it-ta'nitsi min akhirih, ya. Disusul oleh ta ta'nis di akhirnya, gharabat. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk menghukumi satu kata ini fi'il enggak mesti itu harus kumpul semua cirinya. Satu ciri aja sudah cukup untuk mengatakan bahwa kata ini adalah fi'il, bukan isim, bukan huruf. Baik, ini yang kedua. Catatan yang ketiga, alamatul fi'li in kanat mawjudatan fihi nahwu qad safara aliyun wa innaka taqulu safara fi'lun madin liwujudi alamatil fi'li fihi wa hiya qad min awwalihi wa in kanat ghayra mawjudatin fihi nahwu safara aliyun fa innaka taqulu safara fi'lun madin li'annahu yaqbalu alamatal fi'li wa hiya qad min awwalihi nahwu qad safara aliyun wa ta'ut ta'nitsi sakinatu min akhirih fi nahwi safarat hindun. Ya. Catatan yang ketiga, ya, ciri fi'il, ya, kalau seandainya memang beneran ada pada suatu kata atau satu kalimat, contohnya qad safara aliyun, maka engkau katakan safara di sini adalah fi'il madhi. Ya, karena adanya ciri fi'il sebelumnya yaitu qad, ya, qad min awwalihi, qad di bagian awalnya ada qad, maka safaro ini adalah fi'il. Kalau seandainya nggak ada gimana? Misalnya qadnya dibuang, ya, safaro aliyun, safaro fi'il madhi. Tahu dari mana ini fi'il madhi? Ada cirinya. Mana cirinya? Kan qadnya udah dibuang, ya. Cirinya kan ada 4, kemasukan qad, kemasukan sin, ya kan, kemasukan saufa, ada ta ta'nis sakinah, ya, ada 4 ciri. Enggak ada di sini keempat ciri ini. Safaro aliyun, gitu aja tanpa qad. Nah, sekarang kita tahu dari mana safaro ini adalah fi'il. Ya. Maka di sini beliau jawab, ya, fa innaka taqulu safaro fi'lun madin. Engkau katakan safaro tetap fi'il madhi. Kenapa? Karena dia bisa menerima ciri fi'il, yaitu qad di awalnya. Jadi meskipun safaro aliyun tidak pakai qad, tapi dia bisa dimasuki qad. Maka safaro di sini adalah fi'il. Nah, paham ya teman-teman ya? Hingga dia ketika dimasuki menjadi seperti ini, qad safaro aliyun sah. Ya, sah dia adalah fi'il. Dan dia juga bisa dimasuki ta ta'nis, ya, di akhirnya. Contohnya, kalau misalnya kita katakan safarat hindun, hindun bersafar, ya, ada ta ta'nis di akhirnya. Ya, meskipun di safaro aliyun ini nggak ada ta ta'nis, nggak ada qad, tapi dia bisa dimasuki qad, bisa dimasuki ta ta'nis sakinah. Baik, ini 3 catatan penting terkait masalah ciri-ciri fi'il, ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya teman-teman ya sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ciri-ciri huruf. Ya, ciri isim udah kita bahas, ciri fi'il udah kita bahas, tinggal ciri huruf. Ya, ciri huruf ini akan dibahas insyaallah di video selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.